Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 20, kelas pemrograman website A. Di sini kami akan memaparkan proyek website yang telah kami buat. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jessica Maya Bilianasari dengan NIM 192410101030 dari program studi Sistem Informasi. Dan saya Raras Guistianwari dengan NIM 192410101060 program studi Sistem Informasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membagi isi video menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang pemilihan tema, yang kedua penjelasan mengenai website yang kami buat, yang ketiga penjelasan mengenai konsep MVC, dan yang terakhir adalah demonstrasi website. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, kami akan memaparkan latar belakang dari pemilihan tema website ini. Jadi tema yang kami ambil atau yang kami pilih adalah SDGs, bidang pendidikan yang berkualitas. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama, website merupakan salah satu contoh perkembangan teknologi internet yang tentunya ia akan sangat membantu para pelajar dalam memperoleh sebuah informasi secara cepat dan jelas. Selanjutnya, saya Jessica Maya dengan NIM 1030 akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi oleh pelajar, khususnya yang mempelajari bahasa pemrograman, yaitu terletak pada banyaknya situs belajar yang memiliki ciri khas dan kelebihan masing-masing, yang membuat kami bingung untuk menetap di satu situs pembelajaran. Masalah lainnya yaitu materi yang diberikan kurang atau bahkan tidak dapat dipahami dan tidak tertata rapi. Dengan materi yang susah untuk dipahami, kebanyakan orang menjadi tidak antusias untuk melanjutkan pembelajarannya karena sudah merasa bosan dan tidak mengetahui tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai website yang kami buat. Dari semua permasalahan sebelumnya, kami memiliki solusi untuk membuat website dengan nama AlgoIn. AlgoIn terdiri dari dua kata, yaitu algo yang merupakan singkatan dari algoritma yang berarti pemecahan masalah, dan in merupakan singkatan dari Indonesia. Jadi, AlgoIn adalah website untuk pelajar ataupun semua orang untuk pembelajaran bahasa pemrograman yang berbasis bahasa Indonesia, yang mana kami harapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan untuk mahasiswa khususnya dan untuk pelajar pada umumnya. Di sini terdapat 4 fitur utama pada website AlgoIn, yaitu yang pertama, pengguna dapat mendaftarkan dirinya dan maksud dengan akun tersebut. Yang kedua, pengguna dapat mengambil kelas yang telah disediakan. Ketiga, setelah mengambil kelas, pengguna akan mendapatkan materi serta tugas harian dari kelas tersebut. Dan yang terakhir, pengguna dapat berdiskusi serta berkomentar dengan pengguna lain. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai MVC. Sebelumnya, website ini memiliki tampilan yang kami buat secara manual dan tidak menggunakan Bootstrap. MVC atau Model View Controller merupakan konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar, yang mana setiap bagian memiliki tugas-tugas serta tanggung jawab masing-masing, yaitu yang pertama model, yang bertugas untuk mengatur segala kegiatan yang terhubung dengan database sesuai dengan instruksi dari controller. Yang kedua ada view, yang bertugas untuk menampilkan halaman atau informasi yang dapat dilihat oleh pengguna. Dan controller, yang bertugas untuk mengatur apa yang harus dilakukan model, dan view mana yang harus ditampilkan berdasarkan permintaan dari user. Di sini, kami memiliki 2 folder yaitu app dan publik. Yang mana folder app ini berisikan file MVC yang telah ditambahkan dengan core, yang isinya adalah require untuk memanggil controller. Folder ini tidak dapat diakses oleh user. Nah, lalu dapat dilihat di sini, kami memakai database dengan 4 tabel yaitu tabel user, diskusi, komentar, dan juga jawaban untuk tugas yang telah diberikan. Lalu, untuk sedangkan pada folder public ini, berisikan tampilan halaman website yang dapat dilihat oleh user, mulai dari tampilan HTML, CSS, hingga JS-nya. Untuk pembatasan aksesnya, kami membuat file dengan nama .htaccess. Kami men-set pada folder app, dia tulis agar folder app tidak dapat diakses oleh user, dan pada folder publik, dia ditulis untuk menampilkan halaman sesuai dengan URL yang di-request. Kemudian ada satu file dengan nama index.php untuk menjalankan atau memanggil jalannya website secara keseluruhan.
Lanjut, di sini saya Raras, NIM 1060 akan melanjutkan pembahasan yaitu menunjukkan demonstrasi website. Nah, seperti yang terlihat di URL website, ini merupakan tampilan halaman utama dari website. Di dalam halaman ini terdapat dua tombol untuk masuk dan juga untuk daftar. Kemudian juga ada informasi mengenai fitur-fitur yang ada di dalam website, yaitu memilih kelas, pembagian materi sesuai level, melihat silabus materi, mendapatkan tugas harian, hingga dapat berinteraksi dengan user lain. Selain itu, di halaman ini juga terdapat sebuah video atau konten multimedia yang mana video ini berisikan demonstrasi dari website Algoin ini sendiri. Nah, pada halaman utama ini kami menggunakan tombol masuk dan daftar ini. Ketika diklik, dia akan berpindah ke halaman login atau halaman daftar. Apabila pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna tinggal melakukan login menggunakan username dan password. Nah ini kalau misalkan dicoba, apabila kolomnya masih kosong dan kita memaksa untuk tetap mengklik tombol login, maka akan muncul tulisan please fill out this field. Namun apabila pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat melakukan daftar dengan mengklik tombol register ini dan akan langsung menuju ke halaman yang menampilkan form daftar. Nah, karena saya sudah memiliki akun di sini, maka di sini saya akan langsung mencontohkan untuk masuk ke dalam websitenya saja. Oh ya, di sini saya juga udah membuat kondisi menggunakan tag PHP. Jadi apabila pengguna belum melakukan login, maka pengguna ini tidak dapat menuju ke halaman selanjutnya. Contohnya kayak gini. Jadi apabila URL di atas ini saya ganti menjadi URL halaman lain, misal di sini saya ketikkan diskusi. Nah, maka dia akan kembali lagi ke halaman utama karena dia belum melakukan login. Lanjut, di sini saya akan masuk ke dalam websitenya menggunakan username dan password yang sudah ada di dalam database. Ketika diklik login, maka ia akan masuk ke halaman akun. Baik, di sini saya Jessica Maya akan melanjutkan penjelasan pada halaman akun ini. Di dalam halaman akun ini, pada bagian navbar kanan terdapat tombol logout dan juga nama pengguna sesuai dengan username yang diinputkan. Di bagian navbar kiri, ada pilihan menu fitur yang dapat diakses oleh pengguna. Berikut pada halaman akun secara keseluruhan. Lanjut dari halaman akun ini, pengguna dapat memilih fitur pembelajaran dengan mengklik tulisan ini, dan akan diarahkan menuju halaman yang isinya adalah rekomendasi kelas. Setelah itu, di sini kami menyediakan button untuk mengambil kelas dan mengambil materi yang diinginkan. Setelah itu, pengguna dapat memilih materi dan kemudian mengerjakan tugas harian dengan mengklik tombol tugas. Pengguna dapat mengisikan jawaban di kolom ini, kemudian jawabannya akan dikirimkan ke database. Pada kontrol tugasnya, kami buat kondisi seperti ini. Nah, di sini terlihat kami menggunakan metode post untuk memasukkan datanya ke database dan header untuk mengalihkan tampilan menuju halaman lain, yaitu halaman pengumpulan tugas. Setelah itu, pengguna dapat mengklik tulisan forum pada navbar untuk melanjutkan diskusi dengan user lain. Untuk memulai diskusi, pengguna tinggal mengklik tombol mulai diskusi pada kolom ini dan kemudian menambahkan diskusi pada kolom ini. Kolomnya berisi judul dan pertanyaan yang akan disampaikan. Jika sudah, pengguna tinggal mengklik tombol kirim dan pertanyaannya akan langsung disimpan ke dalam database dan akan langsung ditampilkan di bawah komentar yang lain. Untuk kontrolnya di sini, sama, kami hanya menggunakan metode post yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam database, yang mana untuk connect ke database ini diperlukan pemanggilan atau require dalam folder model. Saya Raras dengan NIM 1060 akan melanjutkan pembahasannya. Jadi di sini pengguna dapat memberikan komentar untuk pertanyaan dari pengguna lain dengan cara mengklik kotak mana yang ingin diberikan komentar. Jadi misal kita ambil yang ini. Nah, maka di sini akan tampil kotak input komentar yang apabila kita masukkan, dia akan langsung masuk ke dalam tabel yang ada di bawahnya. Nah, komentar ini akan masuk juga ke dalam database melalui controller dan modelnya. Jadi untuk menampilkan siapa author atau siapa pengirim komentarnya, di sini kami mengambil ID dari tabel user pada database. Nah, jika sudah puas menggunakan websitenya, maka pengguna tinggal memencet tombol logout untuk kembali ke halaman utama.
Sekian demonstrasi website yang telah kami buat. Dari semua pergantian halaman tadi, kalau misalkan diperhatikan, sangat terlihat bahwa URL-URL yang ada di atas sudah rapi, yang mana berarti website yang telah kami buat ini sudah menerapkan konsep pretty URL. Nah, konsepnya ini kami letakkan di bagian app.php pada public function dengan functionnya namanya parse URL. Nah, dia menggunakan sintaks seperti yang ada di sini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih karena telah bersedia melihat video dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.